Halo, kita berjumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Kita kembali melanjut pembahasan soal-soal hukum ataupun juga soal SKB bidan. Nah, kali ini kita akan lanjut dari video sebelumnya yaitu kehamilan part 2. Beberapa soal yang akan kita bahas kali ini mungkin sudah ada di video pembahasan sebelumnya, tetapi dia di video sebelumnya itu dalam bentuk soal campuran ataupun acak. Nah, kali ini kita khusus tentang kehamilan, soal-soal dalam kehamilan, tetapi itu yang komplikasi, deteksi dini, dan rujukan dan kegawat daruratannya. Kita mulai soal nomor 1. Seorang perempuan umur 35 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0. Ya, berarti anak pertama, hamil 34 minggu, trimester 3 ya. Datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis keluhan tidak disertai pandangan kabur atau nyeri ulu hati, tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tinggi fundus uteri 32 cm, DJJ 148 kali per menit, protein urin positif. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hipertensi kehamilan, B. Preeklamsia ringan, C. Preeklamsi berat, D. Hipertensi kronis, E. Eklamsi. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah B. Preeklamsi ringan. Kenapa tidak A. Hipertensi kehamilan? Karena di sini disertai dengan protein urin. Nah, jadi kalau hipertensi dalam kehamilan itu tidak disertai dengan protein urin. Dan usia kehamilan juga sudah di atas 20 minggu. Sedangkan preeklamsi berat itu tekanan darahnya 160/110. Sementara pada kasus tekanan darah 140/100. Dan hipertensi kronis itu adalah hipertensi yang disertai dengan riwayat hipertensi sebelumnya. Di sini sudah diterangkan bahwa tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya ya. Jadi dan eklamsi itu disertai dengan kejang. Tidak ada di kasus diterangkan ada kejang. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Preeklamsi ringan. Oke, soal nomor 2. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan amenore 3 bulan. Berarti 3 bulan itu 12 minggu ya. Hasil anamnesis sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat. 1 jari di bawah pusat saya sudah terangkan bagaimana cara menghitung TFU pada video sebelumnya ya, pada kehamilan part 1. Tidak teraba balotemen, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Kehamilan ektopik, C. Missioned abortion, D. Molahidatidosa, E. Abortus incipiens. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah molahidatidosa. Nah, yang pertama sekali yang paling nampak ataupun kata kuncinya itu dari kasus adalah tinggi fundus uterinya itu 1 jari di bawah pusat. Pada video sebelumnya saya sudah terangkan kalau 6 bulan atau 24 minggu itu adalah setinggi pusat. Kemudian 5 bulan itu 2 jari di bawah pusat. Ini 1 jari di bawah pusat berarti artinya itu hampir sama dengan usia kehamilan 5 bulan. Sementara tadi amenore masih 3 bulan. Nah, ditambahkan lagi dengan tidak teraba balotemen. Kalau abortus imminens atau kehamilan ektopik dan missioned abortion ataupun abortus incipiens biasanya itu tetap teraba balotemen ya. Teraba balotemen dan tinggi fundus uterinya tidak berubah. Dan di sini juga ada diterangkan bahwa terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Molahidatidosa. Oke, soal nomor 3 ya. Seorang perempuan umur 28 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, hamil 12 minggu. Datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis keluar darah
sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 84 kali per menit, ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah, hasil inspekulo tampak serviks membuka, artinya sudah ada pembukaannya, serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Nah, pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Abortus complete, C. Abortus incipiens, D. Abortus incomplete, E. Mola hidatidosa. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah abortus incomplete. Nah, di mana yang menandakan ini abortus incomplete adalah bahwa sudah ada pembukaannya, tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Nah, kalau imminens itu belum ada pembukaan. Dan kalau komplit itu seluruhnya sudah, hasil konsepsi itu sudah keluar. Kalau incipiens dia sudah ada pembukaan tetapi hasil konsepsi belum keluar. Sementara di sini sudah ada tampak jaringannya, dan kalau mola tadi yang keluar itu adalah bercak kecoklatan gelembung ya, seperti gelembung. Sementara di sini yang keluar itu adalah gumpalan darah ya, gumpalan darah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Abortus incomplete. Oke, soal nomor 4 ya. Seorang perempuan umur 35 tahun, Grapida 4, Partus 3, Abortus 0, hamil 24 minggu. Nah, jadi seperti saya sudah terangkan sebelumnya, kalau dia perdarahan pada kehamilan itu langsung kita bagi. Kalau perdarahan pada hamil kurang dari 20 minggu itu berarti ceritanya itu abortus, cat atau mola. Tetapi kalau di atas 20 minggu itu sudah mengarah ke perdarahan antepartum. Berarti itu adalah solusio placenta atau placenta previa ya. Jadi di sini 24 minggu artinya di atas 20 minggu berarti ke perdarahan antepartum. Datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis pemeriksaan tekanan darah 140/100, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tidak ada kontraksi uterus dan tidak ada nyeri tekan abdomen. Bagian bawah tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. Tinggi fundus uteri setinggi pusat ya, 24 minggu 6 bulan setinggi pusat ya. Tidak ada masalah, normal. DJJ 156 kali per menit. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Placenta previa, B. Solusio placenta, C. Abortus imminens, D. Mola hidatidosa, E. Kehamilan ektopik. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A, placenta previa, di mana kata kuncinya di sini sudah jelas bahwa tidak ada nyeri tekan abdomen, dan juga yang keluar itu adalah darah segar ya. Ada keterangan bahwa darah segar. Kalau solusio placenta itu kan biasanya yang keluar itu adalah darahnya kecoklatan ya, dan disertai dengan nyeri tekan, nyeri dan perut teraba tegang ya. Jadi jawabannya itu adalah A, placenta previa. Oke, soal nomor 5, seorang perempuan, Gravida 1, Partus 0, Abortus 0, hamil 32 minggu, 8 bulan ya, trimester ketiga. Datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan disertai mudah lelah, hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 30 cm, DJJ 146 kali per menit, teratur, HB 10 gram %, protein urin negatif. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Gejala hipotensi, B. Anemia fisiologis, C. Suspek bayi kecil, D. Gejala preeklamsi, E. Kehamilan malposisi. Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B, anemia fisiologis. Kenapa? Karena pada kehamilan itu akan terjadi yang disebut dengan hemodilusi ataupun pengenceran volume darah, sehingga jika HB masih 10 dan sampai 11 itu masih dianggap normal, ya belum anemia karena terjadinya pengenceran volume darah. Di sini bukan merupakan gejala hipotensi karena ini tekanan darahnya ini karena faktor dari
HB-nya sendiri. Kemudian suspek bayi kecil bukan, karena dari tinggi fundus uteri 30 cm itu jika dikurang 12 dikali 155 itu berat bayinya masih normal ya, di atas 2,7 ya. Kemudian preeklamsi bukan, karena tekanan darahnya di sini 100/70 dan protein urin juga negatif, dan bukan kehamilan malposisi. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah B, anemia fisiologis. Oke, soal nomor 6 ya, seorang perempuan umur 25 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, hamil 24 minggu, 6 bulan ya. Datang ke BPM untuk kunjungan ulang, hasil anamnesis sering merasa lelah, mudah mengantuk, gerakan janin dirasakan aktif, hasil pemeriksaan konjuntiva merah muda, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus uteri setinggi pusat, normal ya, 24 minggu 6 bulan setinggi pusat. Balotemen positif DJJ 120 kali per menit. Nah, pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Hemoglobin, B. Glukosa urin, C. Reduksi urin, D. Inspekulo, E. USG. Jadi di sini karena keluhannya hasil anamnesis merasa sering lelah dan mudah mengantuk. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah A. Hemoglobin, karena kita perlu mengecek apakah HB-nya normal atau tidak berdasarkan dari keluhannya tadi ya, lelah dan mudah mengantuk. Bukan glukosa urin ya, dan reduksi urin itu kan adalah kadar glukosa ya, reduksi dan glukosa itu adalah gula pada darah dan urin. Jadi di situ tidak ada keterangan bahwa ada berat badan ibu ya. Biasanya itu terjadi kalau yang berat badan ibu juga obesitas ya. Inspekulo juga tidak perlu dilakukan, dan USG juga belum. Lebih baik di sini saran pemeriksaan penunjangnya itu adalah A. Hemoglobin. Jawabannya A. Oke, soal yang terakhir ya, nomor 7, seorang perempuan umur 25 tahun, grafida 2, partus 1, abortus 0, hamil 37 minggu, artinya udah aterem ini ya, 37 minggu. Datang ke bidan praktik mandiri untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu sering pusing dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan konjuntiva merah muda, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20, TFU 30 cm, normal ya. Punggung kanan, kepala belum masuk pintu atas panggul. Tidak apa-apa, karena memang pada ini kan multigrafida, grafida 2 ya. Jadi biasanya kalau primi grafida itu kepala sudah masuk pintu atas panggul pada trimester 3. Tapi kalau pada multi biasanya itu masuknya pada saat infartu ya. Jadi ini kan belum infartu. Walaupun sudah 37 minggu, sudah aterem. Jadi tidak masalah walaupun kepala belum masuk pintu atas panggul. Denyut jantung janin 120 kali per menit. HB 9,5 gram. Jadi HB-nya 9,5 gram. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B ya, anemia ringan, karena memang pada kasus sudah diterangkan kalau HB-nya 9,5 gram per sen. Jadi itu merupakan tanda anemia ya, kurang dari 10. A. Bayi besar bukan, karena di sini TFU 30 cm. Jadi kalau TFU itu kita kurangkan 30 dikurang 12 ya, dikurang 12 karena belum masuk pintu atas panggul ya. Kalau sudah masuk itu dikurang 11. Jadi 30 dikurang 12 kemudian dikali 155 itu hasilnya adalah 2 kilo 790 gram. Jadi itu masih normal. Ataupun biasanya TFU yang tidak bisa ditolong lagi oleh bidan itu adalah di atas 40 cm. Tetapi boleh juga langsung kita kalikan, karena berat bayi yang bisa kita tolong itu kan sampai 4 kg ya. Jadi di atas 4 kilo itu kan sudah tidak normal ya, ataupun bayi besar. Anemia berat bukan, kalau anemia berat itu adalah HB-nya kurang dari 7 ya. Panggul sempit bukan, karena kenapa panggul sempit seperti saya terangkan tadi, kalau walaupun ini belum masuk pintu atas panggul tidak masalah karena ini adalah grafida 2. Tetapi kalau ini tadi grafida 1 ya, ini mungkin diagnosa kita bisa juga jadi panggul sempit, tapi karena ini grafida 2 nggak masalah, karena multi itu memang masuk pintu atas panggul pada saat infartu. Hipotensi juga bukan, karena tekanan darahnya normal. Jawabannya adalah B, anemia ringan. Terima kasih buat semua dukungan yang sudah ikut membangun channel Welina Sembayang Official, yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa bagi yang belum, tekan tombol subscribe sampai berwarna abu-abu, dan bunyikan jempol ke atas, like, dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Terima kasih.